Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik kali ini ingin membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana sih caranya kita mencari nilai daripada suatu siswa, yang mana nilai tersebut akan kita tempatkan sesuai dengan peringkat dari terbesar ke terkecil dan dari terkecil ke terbesar. Nah, untuk nilainya ini bisa kita gunakan sebagai acuan ya teman-teman, entah itu sebagai ranking atau sebagai kejuaraan. Nah, di sini teman-teman bisa juga menggunakan biasanya ya teman-teman itu menggunakan nilai max untuk mencari nilai terbesar. Nah, hanya saja untuk kelemahannya nilai max itu tidak bisa kita gunakan secara berulang, teman-teman. Otomatis kita harus mencari satu persatu kembali seperti contoh. Ketika kita menggunakan rumus max dan kita blok data di sini nilai ya. Nah, kita akan diberikan data yang paling besar dari semua data yang ada, yang mana untuk peringkat 2 dan ketiganya ini tidak bisa kita lakukan hal yang sama karena akan memunculkan hal eh, sama 98 otomatis. Peringkat kedua dan ketiga ini kita harus mencari secara manual. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencari data ranking sesuai dengan yang kita inginkan, karena tidak mungkin kita menggunakan rumus MAC. Nah, kalau misal kita menggunakan rumus ini yang dinamakan rumus large, teman-teman, ini kita bisa menyesuaikan rankingnya mau sampai berapa, sampai 10 atau sampai 100, itu terserah teman-teman. Nah, caranya adalah silakan teman-teman ketikkan saja sama dengan, kemudian klik large. Oke, teman-teman. Nah, setelah large, di sini kita akan diperintahkan untuk blok kolom array. Nah, array ini adalah nilai yang ada di sini, teman-teman. Silahkan blok saja untuk kolomnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk F4 untuk mengunci rumusnya agar nanti kita bisa tarik ke bawah, di copy, kemudian koma. Nah, yang akan kita cari itu peringkat keberapa? Yang akan kita cari itu peringkat pertama, maka kita ketikkan 1. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul peringkat pertama 98. Untuk peringkat kedua dan ketiganya, kita blok saja ke bawah. Nah, ini masih sama. Kenapa masih sama? Karena pada kolom satu ini kita belum ubah menjadi 2. Kita ubah saja menjadi 2 ketika kita ingin mencari peringkat 2. Dan untuk ininya tetap sama teman-teman ya, karena kita sudah kunci. Oke. Dan untuk ketiga, kita klik saja 3. Nah, enaknya seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin menggunakan rumus large. Jadi kita bisa tentukan mau ke peringkat berapa atau mau ke juara berapa jika dalam perlombaan itu bisa ditentukan sesuai dengan ketentuan yang kita tulis. Nah, kemudian kita ingin mencari namanya, teman-teman. Nah, untuk mencari nama sebenarnya cukup cukup simpel. Kita hanya menggunakan rumus yang mana index match, yang nantinya kita akan mengetahui peringkat satu itu dengan nilai 98 itu namanya siapa sih. Nah, seperti itu. Tapi sebelum ke index match, kita ke small dulu teman-teman ya. Agar nanti lebih mudah. Soalnya index match itu menurut saya lebih simple. Nah, untuk small ini kita bisa gunakan biasanya itu dalam lomba lari, siapa, atau lomba maraton, siapa yang paling cepat, atau siapa yang waktunya lebih kecil, atau siapa yang jaraknya lebih dekat, itu bisa menggunakan rumus small untuk mencari peringkat pertama. Nah, caranya adalah ketikkan saja small, teman-teman, sama dengan small. Array ini biasa kita blok dari data nilai. Nah, kemudian jangan lupa F4 untuk mengunci, koma, kita klik 1. Nah, yang beda itu hanya rumusnya saja, teman-teman. Nah, ternyata peringkat yang paling kecil dari nilai tadi adalah 57. Kemudian, untuk peringkat kedua nilai paling kecil, kita blok saja ke bawah. Nah, seperti biasa, kita klik 2 kali pada bagian tabel. Kemudian yang satu ini kita ganti menjadi 2. Dan yang satunya ini kita menjadi 3. Karena kita akan mencari peringkat 3. Oke, selesai teman-teman. Kita sudah mencari nilai terkecil dari peringkat 1 dengan nilai 57. Kita cek. Betul ya, paling kecil 57. Nah, kemudian caranya kita mencari sebuah nama daripada nilai tersebut. Misal nilai 98, kita akan mencari ini yang mempunyai nilai 98 itu siapa. Nah, caranya teman-teman ketika saya sama dengan kemudian indeks sorry teman,
sama dengan indeks kurung buka. Nah, untuk array, silahkan teman-teman klik pada bagian tabel ya, seluruh datanya kita blok teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Kemudian teman-teman klik saja F4 untuk mengunci datanya. Kemudian koma, ketikkan match, kurung tutup, kurung buka. Udah, untuk lookup value, karena lookup value ini kita akan mencari siapakah pemilik nilai, berarti kita klik dulu terlebih dahulu nilai ini teman-teman. Koma. Nah, kemudian si nilai ini tuh ada di kolom yang mana? Di kolom yang sini ya, teman-teman. Kita blok saja ke bawah kolomnya pada kolom nilai. Jangan lupa F4, teman-teman, setelah diblok. Nah, agar nanti bisa kita copy ya, rumusnya bisa kita tarik-tarik. Oke, kemudian setelah di F4, klik koma. Nah, ini untuk match tipnya kita pilih yang 0 saja teman-teman ya, agar lebih akurat. Kurung tutup, koma. Nah, untuk kolom 6, ini kolom nama itu ada di kolom nomor berapa sih di sini? 1, 2, atau 3. Nah, kolom nama itu ada di kolom pertama, maka kita ketik saja 1. Jangan lupa kurung tutup, enter. Oke, kita cek ya. Pemilik nilai dengan 98 itu namanya Hesti. Kita cek. Oke, betul ya. Nah, untuk ke bawahnya kita blok saja seperti ini. Ini juga bisa sebetulnya di copy, teman, kopikan saja di sini. Nah, kita blok. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misal kita ingin mencari nilai terbesar dari peringkat 4, ketikkan saja sama dengan bukan sebenarnya, kita klik di peringkat teman, peringkat 4 misal. Nah, klik saja sama dengan large. Nah, kemudian array-nya itu nilai di blok. Oke, kemudian nilainya kita mau ke 4. Klik saja teman-teman. Nah, nanti ini tinggal di blok saya ke bawah sini. Oke, 79 Junet. Oke, betul ya teman-teman. Sama halnya dengan small, lakukan hal yang sama seperti itu. Mudah saja teman-teman untuk mencari peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya menggunakan rumus large and small. Dan untuk mencari nama kita menggunakan rumus index match ya. Baik, sekian teman-teman tutorial kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial apa selanjutnya, ketik saja di kolom komentar. Nanti akan kami buatkan video selanjutnya sesuai dengan komentar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.